Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat pop art menggunakan software GIMP. Kira-kira tipsnya bagaimana, triknya bagaimana, dan saya juga akan menjelaskan menggunakan warna color wheel tetrabrick. Nah, kira-kira seperti apa kerjanya dan bagaimana prosesnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana menggunakan software GIMP. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara membuat pop art menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat pop art ya dari gambar yang awal seperti ini jadinya seperti ini. Nah, itu gimana caranya? Gampang teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya pop art itu apa sih? Jadi pop art itu adalah popularitas ya, populer di art design. Jadi karena sekarang udah banyak kebutuhan untuk media sosial, baik Instagram maupun Facebook dan sebagainya, biasanya ada gambar-gambar yang sifatnya vektor, kurang lebih seperti itu, tapi penuh dengan warna. Nah, targetnya ini biasanya untuk kalangan anak muda kurang lebih ya, gitu ya. Oke, langkahnya seperti apa teman-teman? Jadi di awal teman-teman dipastikan menggunakan ambil foto apa saja. Kebetulan saya punya foto adik saya sendiri, jadi saya ambil dari Facebooknya ya. Oke, teman-teman dipastikan bebas, fotonya tidak harus menggunakan foto ini, silakan ya. Oke, langkah pertama teman pastikan duplikat dulu gambarnya, duplikat di gambarnya dipastikan seperti ini. Terus kemudian gambarnya ini teman-teman untuk membuat seperti ini kita menjadikan threshold dulu, hitam putih ya. Bagaimana caranya? Teman-teman cukup ke menu, di sini ada namanya kayak color, terus kemudian ada threshold. Nah, hati-hati ya. Oke, kondisi normal seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Oke, thresholdnya. Jadi ini ada bermasalah di bagian mata. Jadi nanti kita akan lakukan proses 2 kali threshold ya. Oke, jadi pertama saya pastikan untuk mengambil area mata supaya kelihatan. Jadi kalau menggunakan threshold ini kita lihat kira-kira bagian mata sama mukanya itu kelihatan bahwa ini karakter siapa. Jangan sampai kehilangan begini, jangan. Kira-kira agak menonjol sedikit. Nah, kayak gini ya. Oke, itu satu, selesai. Terus kemudian setelah itu baru teman-teman boleh melakukan duplikat kembali untuk konsentrasi di bagian yaitu di bagian matanya yang sebelah sini. Karena nggak kelihatan, jadi saya duplikat dulu. Oke, ini saya matikan dulu. Yang ini saya threshold lagi, mungkin saya kasih nama mata ya. Oke, terus kemudian saya color, pilihnya adalah threshold. Terus kemudian saya coba turunkan sampai mendapat, nah, sampai di sini aja. Untuk bagian matanya aja sebenarnya hanya seperti ini aja ya. Oke, setelah itu baru teman-teman boleh mencoba untuk mengcropping, menseleksi area yang ini dia. Seleksi begini ya, pakai menggunakan lasso. Ini dia ya. Lalu teman-teman boleh langsung di masking. Nah, pakai selection add. Udah dapat ya. Nah, baru diaktifkan yang bagian atas. Ini pindahkan ke atas. Nah, baru dapat kan karakternya bagian matanya biar kelihatan. Kalau nggak hitam semua, kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah di antara layar yang mata ini dengan yang bawah ini, itu digabung. Caranya bagaimana? Klik di atas, klik yang di sini menggabung. Nah, udah jadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak perlu. Kalau kita lihat kan di sini ada putih ya, kosongnya, warna yang berbeda warna. Nah, teman-teman pastikan menggunakan brush saja, nggak usah pusing-pusing. Bisa menggunakan lasso, dibuat seperti ini, biarkan begini aja, diseleksi sepenuhnya. Oke, iya seperti ini. Baru teman-teman boleh mengambil warna putih, tekan kontrol titik. Nah, itu dia teman ya. Lakukan dengan cara sama, di sebelah sini juga sama. Seleksi, hilangkan dulu bagian di sini, seleksi lagi, bagian sini ambil lagi. Oke, kira-kira sampai di sini, karena di sini ada sedikit bangku ya. Nah, itu dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Iya, dah, tekan kontrol titik, selesai. Nah, selanjutnya teman-teman boleh kita perhatikan bahwa saya turunkan nilai opacity-nya supaya kelihatan. Di sini ada bagian yang yaitu lengan ya, lengan itu pemisahan antara baju dengan lengannya. Oke, saya menggunakan brush saja. Saya ambil warna putih hitam, lalu saya garis di sini. Mungkin saya kasih angka 3 ya, 3 tipis saja. Nah, ini dia.
Jadi kalau saya tebalkan, nah kayak gini jadinya. Jadi pastikan teman-teman ini tertutup karena ingin diberi warna. Nah gitu ya. Kalau mau lebih kecil lagi, kasih aja 2, terus digores seperti biasa. Nah itu dia teman ya. Jadi seperti itu teman-teman cara kerjanya. Ini juga sama, boleh digores sampai bawah. Ini mau dihapus juga boleh. Atau saya kasih nama nilai lebih, mungkin 5 dan sebagainya. Nah itu dia. Oke, untuk yang bagian kurang, masih bagian kepalanya nih ya, bagian atasnya nih, kayak kita lihat ya, kita bisa menambahkan bagian atasnya. Simple aja, begitu aja, nggak usah pusing-pusing. Jadi pada dasarnya kita membuat warna gelap terang. Nah ini saling gampangnya begitu aja. Oke, rambut-rambutnya di sini dan sebagainya. Oke deh, nah setelah sampai di sini teman-teman, baru kita akan bermain warna. Nah bermain warnanya bagaimana? Nah caranya adalah teman-teman bisa mengambil misalkan bagian mungkin hitamnya dulu ya, warna hitamnya. Jadi saya buat layer baru dulu, mungkin rambutnya, rambut aja deh, rambut bagian mata-matanya ya. Oke, terus kemudian saya menggunakan yang namanya adalah select by color. Nah select by color ini teman-teman boleh kalau saya klik langsung select by color, klik di warna hitam ya, nanti yang akan terkena diaktifkan dulu di layar kita. Klik warna hitam, nanti yang kena hitam ini sampai sini semua. Nah kita lihat karena ini karena konsentrasinya sampai di sini, warna hitam semua diambil ya, kurang lebih gitu ya. Warna hitam aja deh. Oke, setelah sampai di sini teman-teman klik di sini rambut, lalu diberi warna. Nah warnanya bagaimana? Kita menggunakan warna yang namanya adalah menggunakan ini ya, yaitu Adobe Color. Paling gampang teman-teman diketik aja Adobe Color, terus kemudian nanti klik kanan di sini, pilihnya Open Link New Tab. Nanti jadi seperti ini. Ini ada banyak pilihan, ada analog, ada monochrome, ada triadic, ada complementary, ada split, complementary, ada double split. Nah saya menjelaskan yang triadic ini atau disebut sebagai square, kotak, tetradic ya, kurang lebih ya. Nah teman-teman tinggal diatur warnanya kemanapun, bebas ya. Cara gerakinya bagaimana teman-teman? Jadi kalau teman-teman sudah memilih square, dikliknya di bagian tanda panah di sini nih. Nah tanda panah kecil ya, putih, geser aja warnanya yang mana. Nah oke, misalkan ini, nah atau warna yang lain boleh silahkan, atau warna ini juga boleh silahkan, itu tergantung kebutuhan ya. Ini warnanya kayak gini contohnya, kayak gini ya. Nah setelah sampai di sini teman-teman sudah dapat kira-kira warnanya mana, silahkan udah ditentukan. Kalau ke bawah berarti akan lebih soft, kalau makin ke atas berarti makin tajam, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, warnanya seperti ini ya, sekarang saya sudah pilih. Setelah sampai di sini teman-teman tinggal dipilih warna mana. Kita akan memilih ada 4 warna, 1, 2, 3, 4, jadi B, C, D, E pakai warnanya ya. Kalau yang warna sama nggak usah, ini biarkan saja warna yang berbeda-beda ya. Caranya ini di copy dulu, copy, terus kemudian kita kembali ke bagian di sini, terus kemudian saya double klik di sini, terus teman-teman tinggal di paste di sini. Nah lalu di OK. Nah sudah ada warnanya. Nah pilih layar barunya, mungkin untuk warna hitamnya, terus kemudian teman-teman tinggal diberi tekan Ctrl koma. Nah jadi ya simpel ya. Oke. Kalau udah Ctrl Shift A, buat layar baru lagi untuk mungkin warna mukanya. Nah muka gitu ya. Nah setelah muka, nanti nih saya ambil, kalau untuk muka saya menggunakan yang namanya uji select teman-teman, bukan select by color. Oke, uji select, klik lagi yang di sini, terus kemudian klik di bagian mukanya, lalu tekan shift bagian lengannya karena warna kulit. Nah ya muka, atau saya kasih nama warna kulit, warna kulit. Oke, lalu menggunakan yang mana nih? Oh warna kulitnya misalkan yang ini, ya udah saya pilih warna ini misalkan, contoh copy seperti biasa, kembali lagi ke tempat kita, lalu diklik di sini, jangan lupa diberi tuang warnanya, paste, lalu di OK, lalu di Ctrl koma. Jadi ya sekarang bajunya, misalkan saya ambil bajunya misalkan ya, saya klik lagi baju. Oke, Ctrl Shift A, sambil warna bajunya maunya ini misalkan ya. Ya udah. Oke, terus kemudian teman-teman kembali lagi ke tempat kita,
klik di bagian hitam putihnya yang threshold ini, terus kemudian teman-teman menggunakan yang namanya Fuji Select ya, bukan yang select by color, Fuji Select. Klik di sini, klik lagi, tekan di sini, klik lagi di sini. Nah, itu dia ya. Hati-hati teman-teman, kalau di sini terlihat seperti bolong ya, seperti bolong, teman-teman boleh menghilangkan sebagian. Ini kelihatan bolong nih, tembus ya. Jadi bisa matikan dulu. Oke. Saya Ctrl Shift A, saya buat goresan dulu seperti biasa untuk menutupi di sini. Nah, oke, ini tembus seperti ini ya. Oke, saya klik lagi menggunakan Fuji Select, klik di sini, tekan Shift. Nah, udah dapat ya. Bagian wajahnya tidak kena ya, maaf, saya undo lagi. Oke, saya klik di bagian bajunya aja karena ini saya butuh baju doang. Oke, udah dapat nih, nggak sampai ke atas ya, udah nggak bolong ya. Oke, sekarang baju saya aktifkan, saya ambil warna bajunya. Oke, ke tempat kita, terus kemudian kita setelah udah aktifkan tempat kita, baru teman-teman tinggal dituang warnanya sesuai kebutuhan. Caranya klik di sini warnanya seperti tadi, dipaste lagi seperti biasa, lalu di OK, lalu dituang, Ctrl Com. Jadi ya. Dan yang terakhir background. Nah, background sama teman, Ctrl Shift A dulu, select by select ini ya, saya Fuji Select, klik bagian backgroundnya, tekan Shift, klik di sini. Buat layar baru, background. Lalu dituang warnanya. Mana background ini ya. Oke, kembali ke sini. Warna, tuang, paste, lalu tuang sini, Ctrl koma, selesai. Iya, kita sudah mendapatkan warna ya, bervarian di sini. Kalau memang warna-warna ini ada sedikit bolong bagian rambutnya, ini warna ungunya, teman-teman bisa menambahkan menggunakan yang namanya color picker. Klik di sini, digores dengan brush seperti biasa. Selanjutnya, bagaimana supaya bisa menjadi seperti ini? Nah, jadi kayak ada dot-dot kayak gini kalau di zoom ya. Oke, teman-teman cukup klik di bagian salah satunya, misalkan rambut. Saya ulangi, saya pilih rambut, terus kemudian saya pilih ke filter, pilihnya distort, terus kemudian kita ke namanya new sprint. Nah, di new sprint ini kita pilihnya yang CMYK. Kemudian tipenya di sini adalah saya pakai yang square, macam-macam modelnya. Ini terus kemudian untuk periode black periodnya mau kecil atau besar itu tergantung kebutuhan. Nah, oke, kalau sudah di OK, selesai. Lakukan dengan cara warna kulit, aktifkan warna kulitnya, terus kemudian kita ke filter, distort, kembalikan di sprint, beri CMYK. Pilihnya yang mana, mau square juga boleh, silahkan tinggal diatur diperkecil lagi. Iya, seperti itu ya, tergantung kebutuhan. Lakukan dengan cara sama untuk yang bagian backgroundnya. Kalau kita lihat backgroundnya di sini agak berbeda ya modelnya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera, tidak harus sesuai dengan apa yang saya arahkan. Itu tinggal dipilih sesuai kebutuhan ya. Kembali ke CMYK lagi, terus kemudian di sini pilihnya tipenya yang crossing juga boleh, mau diputar lebih kecil lagi juga boleh, kebutuhan, tinggal diarahkan, diatur sesuai kebutuhan. Tergantung ya, bebas teman-teman mau pakai mana, mau yang square juga boleh, silakan bebas, mau arahnya yang mana aja silakan. Udah di OK. Nah, untuk yang baju juga boleh, silakan. Filter, noise, distort, terus kemudian newspaper seperti biasa, ambil CMYK dan diatur sesuai kebutuhan. Oh, saya mau seperti ini, diatur arahnya. Nah, ya, mau lebih kecil lagi boleh. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna, dan teman-teman bisa berkreasi menggunakan popularitasnya seperti apa, yang lebih kerennya bagaimana. Jadi untuk warna, teman-teman cukup bermain di Adobe Color menggunakan 4 warna tetradik ya. Teman-teman ketika memilih satu warna, dia otomatis akan mengikuti dan akan menyesuaikan dengan warna yang harus yang diberikan.
Jadi kita nggak usah bingung lagi mencari warna. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di channel berikutnya menggunakan software gym bersama saya, Siswandiro.